Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Elroy Christian dalam program Ayo Belajar. Oke Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan suatu video kepada kita semua, yaitu ada ajaran-ajaran sesat, ada saksi Yehova, ada Mormon. Saat ini di pelajaran hari ini saya akan memberikan dua lagi ajaran sesat yang pernah ada dan saat ini mungkin ada di Indonesia. Yang pertama adalah Children of God. Didirikan tahun 1968 oleh David Moses Burke di South California, Amerika Serikat. Disebut juga Family of Love. Percaya bahwa seseorang dapat diselamatkan dan masuk ke surga jika dia bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berbeda dengan ajaran Kristen pada umumnya, Children of God percaya bahwa semua orang akan diselamatkan dan hidup di surga. Menentang ajaran keselamatan yang terdapat di Alkitab. Mereka tidak mempercayai bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan akan disiksa selamanya dalam lautan api setelah kematian. Menurut mereka, kembali ke akar gereja Kristen yang sesungguhnya. Gereja-gereja Kristen yang lain sudah menyimpang, mengutuk sistem bermasyarakat, termasuk pemerintah, militer, BUMN, dan semua lapisan masyarakat. Mereka menganggap sistem bermasyarakat itu jahat dan beberapa anggapan lainnya sebagai berikut. Yang pertama, mendasarkan kepercayaannya pada tafsir Alkitab sendiri. Sumber kedua adalah tulisan-tulisan pendiri mereka, yaitu David Burke. Yang kedua, mengajak seluruh anggotanya meninggalkan keluarga mereka secara total dan berkelana bersama David Burke, sama seperti para rasul yang mengikuti Yesus. Yang ketiga, menganggap kenikmatan seks mulai dari masturbasi sampai koitus sebagai anugerah dari Tuhan. Seks adalah aktivitas yang harus dinikmati secara keseluruhan sebagai tujuan hidup utama seseorang. Yang keempat, baik anggota pria dan wanita didukung untuk masturbasi sambil membayangkan aktivitas seksual bersama Yesus. Mereka menganggap seks bebas tanpa paksaan sebagai anugerah dari Tuhan. Yang kelima, mendukung hedonisme dan homoseksual, hanya lesbianisme. Yang keenam, mendukung anggotanya untuk melakukan aktivitas seksual untuk menarik anggota baru. Para anggota diperbolehkan menggoda lawan jenis atau sesama jenis di bar atau pub. Mempercayai bahwa Yesus berhubungan seks dengan Marta dan Maria. Mempercayai bahwa malaikat Gabriel berhubungan seks dengan Maria saat menyampaikan kabar baik. Mempercayai bahwa Roh Kudus berjenis kelamin wanita dan menyebut Roh Kudus sebagai Dream Queen, Ratu Mimpi atau Holy Queen of Love, Ratu Cinta yang kudus. Mendukung dan mempraktekkan poligami. David Burke sendiri memiliki setidaknya 2 istri. Mempercayai bahwa seseorang bisa saja mendapat pengaruh buruk dari roh-roh orang mati. Pelepasan kadang-kadang dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat tersebut. Mereka juga melakukan komunikasi dengan roh-roh orang mati. David Burke, petinggi utama, sering bernubuat palsu. Misalkan, tentang adanya gelombang besar yang melanda Huntington Beach tahun 1969. Sejenis tsunami. Tidak ada satupun dari nubuat tersebut yang terjadi. Dia bahkan mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir. Oke, demikian penjelasan saya tentang ajaran sesat Children of God. Yang berikutnya adalah Christian Science. Disebut juga Eddyism. Didirikan oleh Mary Eddy pada tahun 1879. Setelah Mary menemukan buku ilmu penyembuhan metafisik, aliran ini sebetulnya tidak ada akar Kristennya sama sekali. Tidak ada ya. Mary hanya menggabungkan aliran mistisisme timur, misalnya Hinduisme dan panteisme. Semua benda adalah Tuhan, baik konkret maupun abstrak, untuk menyembuhkan penyakit. Pemikiran Mary tersebut dituangkan dalam buku Science and Health, memiliki kitab suci sendiri.
Science and Health, Ilmu dan Kesehatan, yang ditulis sendiri oleh Mary Eddy. Menurut Mary Eddy, dia tiba-tiba mendapat wahyu untuk menulis buku tersebut. Christian Science mengklaim diri sebagai gereja Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani dan membaca Alkitab, tetapi mereka membaca Alkitab hanya yang sesuai dengan isi buku Science and Health. Jika mereka menemukan sesuatu di buku Science and Health tetapi bertentangan dengan Alkitab, mereka akan mengikuti isi buku Science and Health yang ditulis oleh Mary Eddy. Tidak mempercayai adanya dosa, dosa hanyalah ilusi belaka. Tidak mempercayai adanya penyakit, penyakit juga hanya ilusi yang disadari dalam pernyataan sebagai berikut. Mempercayai, yang pertama adalah mempercayai bahwa orang sakit harus diyakinkan bahwa dia tidak sakit. Dia akan sehat kembali karena penyakit hanyalah ilusi dan tidak benar-benar nyata. Yang kedua, tidak ada kematian. Seseorang menjadi tua dan mati karena memang sudah begitu seharusnya. Hal ini diambil dari fakta bahwa mereka percaya kalau seluruh dunia ini adalah ilusi. Yang ketiga, Tuhan mereka bukanlah Allah yang esa seperti dalam Alkitab. Semuanya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Karena itu tidak ada dosa, penyakit atau kematian karena semuanya adalah Tuhan dan Tuhan itu baik. Dunia secara keseluruhan adalah palsu, sebuah ilusi. Nah, mengklaim bahwa ada penyembuhan dari Christian Science, metode penyembuhannya adalah menyangkal penyakit itu sendiri. Misalnya, saya tidak sakit, saya tidak menderita kanker, saya tidak sakit lambung. Nah, ini bukan doa, tapi hanya berbicara dengan suara keras pada diri sendiri. Faktanya, Christian Science mengatakan bahwa doa kepada Allah yang esa adalah suatu rintangan. Percaya bahwa perempuan bisa hamil karena upaya tertinggi dari pikiran mereka. Pria tidak dibutuhkan untuk memberi keturunan. Manusia tidak diciptakan dari debu dan tanah seperti pada Kejadian pasal yang kedua. Karena benda tidaklah nyata. Karena itu Mary Eddy menyebut Kejadian 2 bohong. Para pengikutnya lebih mempercayai kata-kata Mary daripada Alkitab. Nah, Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah konsep tertinggi buatan manusia tentang manusia sempurna, tetapi tidak perlu disembah. Mempercayai bahwa Yesus tidak pernah dicobai iblis. Mary mengatakan Yesus dicobai oleh keyakinan yang salah dalam pikirannya. Yesus tidak mati karena kematian itu tidak ada. Yesus hanya berpikir bahwa dirinya mati. Darah Yesus tidak memiliki nilai apapun, dan karena dosa hanyalah ilusi, manusia tidak pernah melakukan kesalahan. Percaya bahwa keselamatan adalah pembebasan dari khayalan dan jalan masuk ke dalam Christian Science. Nah, inilah ajaran sesat yang sudah dan ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, baca Alkitab, belajar Alkitab dari sumbernya Alkitab, dengarkan kata gembala, tunduk pada firman Tuhan. Biarlah iman kita semakin kuat dalam Kristus, sehingga kita tidak digoncang oleh ajaran-ajaran di luar Alkitab. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye-bye.